Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai perubahan organisasi yang beranggotakan Nuzulan Najmah A, saya sendiri Yosef Maulana, Iroh, yang keempat Ervan Naufal, dan yang kelima Danianti. Slide selanjutnya. Pengertian perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju ke masa depan, yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Menurut para ahli, diantaranya yaitu menurut Hedge, pada tahun 1997, perubahan organisasi secara sederhananya dapat diartikan adalah pembahasan mengenai mengapa, kapan, dan bagaimana organisasi melakukan perubahan. Selanjutnya, menurut Displays, menyatakan bahwa kebijakan perubahan yang dilakukan oleh organisasi hanya memberikan manfaat positif tidak langsung bagi organisasi sebesar 38%. Konsep perubahan organisasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, perubahan dan perbedaan adalah perubahan selalu diikuti oleh perbedaan. Tidak peduli apakah kondisi setelah perubahan lebih baik daripada kondisi semula, atau sebaliknya. Sebagai contoh, jika perusahaan disebut saja PT ABC yang semula memiliki A, kemudian diambil alih B, boleh jadi besaran PT ABC masih sama. Tapi akan tetapi karena pemiliknya berbeda, maka PT ABC baru setelah berganti pemilik tidak sama dengan PT ABC lama. Yang kedua, perubahan dan ketidakpastian. Ada pepatah yang menyatakan bahwa di dunia ini hanya ada dua pasti. Yang pasti yaitu kematian dan membayar pajak. Selain dua hal itu, semuanya hampir penuh dengan ketidakpastian termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan perubahan. Yang ketiga, respon terhadap perubahan. Secara umum, respon masyarakat terhadap perubahan bisa menjadi dua, setuju dan tidak setuju. Merasa optimis terhadap perubahan cenderung mendukung perubahan mereka yang setuju, ditandai dengan exhilarating, empowering, fulfilling, dan challenging. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yosef. Baik. Sementara itu bagian mereka yang tidak setuju, pesimis akan perubahan masih merasa tidak pasti dan tidak akan tahu masa depan. Akibat perubahan yang menganggap perubahan sebagai berikut, yaitu menurut Scary Phone Discounting dan Frustration dan Confusing, mereka boleh jadi akan mengalami kejutan, budaya atau kultur shock. Menurut Farouk tahun 2005, mengidentifikasi 5 jalan keluar strategi yang biasa dilakukan masyarakat ketika menghadapi ketidakpastian dan perubahan. Yang pertama, negatif strategi. Mereka akan menutup diri, menolak perubahan, dan berusaha membayangkan dan membangun iklan primordial. Yang kedua, hedonist strategi. Mereka akan tertawa ke arus perubahan, kehilangan ingatan akan pegangan masa lalu, dan bahkan pada akhirnya bersikap apatis terhadap segala yang mapan. Terus yang ketiga, fatalistik strategi. Mereka akan tetap bertahan hidup dalam perubahan itu, tetapi tidak dengan sikap yang kognitif, afektif, dan motorik yang traumatik untuk menatap masa depan tanpa harapan dan berjuang hidup hanya pada batas survival untuk bertahan hidup. Yang keempat, reflektif strategi. Mereka akan menerima perubahan dengan sikap kritis dan selektif dengan menggunakan program jangka panjang. Mereka sebagai tolak ukur. Yang terakhir, pragmatic strategi. Mereka akan bertahan hidup dalam perubahan tetapi dengan membuat pegangan-pegangan baru yang bersifat sementara. Selanjutnya.
Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya ada penyebab perubahan organisasi. Nah, yang pertama ada faktor internal. Perubahan ini terjadi karena adanya konflik atau permasalahan internal seperti perubahan tujuan, perubahan jumlah personel, menurunnya semangat kerja. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara pengambilan keputusan dari seorang pemimpin organisasi, menentukan kebijakan baru dalam suatu organisasi untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya ada faktor eksternal. Perubahan organisasi yang disebabkan oleh faktor dari luar organisasi seperti regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, tindakan perang, tindakan persaingan, perubahan eksternal ini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan organisasi dalam mewujudkan tujuan-tujuan dan cita-cita organisasi. Faktor ini dapat diatasi dengan cara kerjasama antar organisasi untuk mewujud dengan adanya kesempatan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya ada jenis perubahan organisasi. Perubahan tidak terencana, perubahan bersifat spontan tanpa ada arahan dari agen perubahan. Jenis-jenis perubahan yang tidak dapat diantisipasi oleh organisasi, contohnya pemasokan liar yang membuat pabrik tutup atau konflik interpersonal yang menghasilkan prosedur baru dalam hubungan antar departemen. Perubahan terencana. Perubahan ini dihasilkan oleh perusahaan yang dilakukan oleh agen perubahan. Perubahan ini merupakan respon dari adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dan kondisi aktual. Contohnya dalam suatu organisasi yang menerapkan teknologi informasi dalam organisasinya,
sehingga dapat membantu organisasi dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita organisasi. Selanjutnya, Aktor perubahan organisasi. Yang pertama, ada buffer of change, kedua, facilitator of change, ketiga, managers of change, keempat, agent of change. Konflik perubahan organisasi. Konflik adalah suatu yang destruktif atau merusak. Karena itu terdapat mungkin konflik tersebut harus dihindari. Namun fakta menunjukkan bahwa dengan adanya konflik dapat memicu banyak kemajuan, inovasi, dan kreativitas. Hal ini bisa ditinjau dari segi negatifnya. Konflik itu akan memicu suatu kehancuran yang lambat laun akan hancur. Menurut sebagian para ahli, perilaku anggota organisasi yang dicurahkan untuk beroposisi terhadap anggota lainnya. Selain itu juga ada yang mengatakan konflik adalah pertentangan yang terjadi ketika kepentingan salah satu kelompok dihalang-halangi atau disingkirkan oleh kepentingan kelompok lain. Menurut Baden and Son, konflik manajemen 2000 dapat berada konflik vertikal yang terjadi antara tingkat hierarki seperti antara manajemen puncak dan manajemen menengah. Manajemen menengah dan penvelia dan subordinasi. Bentuk konflik bisa berupa bagaimana mengalokasi sumber daya secara optimum, mendeskripsikan tujuan, mencapai kinerja organisasi, manajemen kompensasi dan karir. Yang kedua, konflik horizontal yang terjadi di antara orang-orang yang bekerja pada tingkat hierarki yang sama di dalam perusahaan. Contohnya, bentuk konflik ini adalah tentang perumusan tujuan yang tidak cocok, tentang alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya dan pemasaran. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.